Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursi Samiranti sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang mafkud dan pengertian orang hilang dan berganda. Orang mati bersama dan kewarisan berganda. Yang pertama, pengertian orang hilang atau mafkud. Menurut bahasa, sesuatu yang dikatakan hilang apabila tidak ada, lenyap. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang hilang yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya, keberadaannya tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Orang yang hilang statusnya itu ada dua macam. Yang pertama, dia mempunyai tirkah, dan kedua dia salah seorang ahli waris. Apabila orang yang hilang adalah pemilik tirkah, maka harta peninggalannya dibiarkan tanpa dibagi sebelum jelas duduk perkara hidup matinya, atau ada bukti kuat yang menunjukkan kematiannya atau telah berlaku masa yang cukup lama. Adapun jika orang yang hilang berstatus sebagai salah seorang dari ahli waris dan orang yang diwariskan meninggal dunia sebelum ada keputusan dan hakim tentang kematiannya, maka kita mauqufkan atau bekukan bagiannya meskipun bagiannya menghabiskan sebagian besar harta peninggalan. Yang kedua, pengertian orang mati bersama dan kewarisan berganda. Yang pertama, orang mati bersama. Dalam pembahasan faraid, masalah ini disebut dengan pembahasan harta waris dalam Gharqah. Secara bahasa al-Khairqah berarti orang yang tenggelam, dan dalam istilah ahli farid al-Kharqah berarti orang yang meninggal bersama dengan yang lain dan keadaan meninggalnya tidak diketahui mana yang lebih dulu, seperti yang meninggal karena sebab kebakaran atau tertimpa runtuhan bangunan atau sejenisnya. Yang kedua, kewarisan berganda. Kewarisan berganda itu mengandung arti bahwa seseorang dalam satu kasus mempunyai dua hak kewarisan. Dari segi bentuknya, ada dua macam hak kewarisan berganda yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, karena timbulnya kasus kewarisan baru sebelum kewarisan dalam lama diselesaikan pembagiannya. Yang kedua, dalam bentuk seseorang memiliki dua sebab dalam kewarisan dan mewarisi dari setiap sebab itu. Bentuk pertama atau munasqat terjadi bila sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak, terjadi pula kematian di antara ahli waris itu yang menyebabkan seseorang kerabat yang ditinggalkannya di samping menerima warisan dari pewaris pertama. Yang kedua, bentuk kedua muncul bila terjadi perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan kewarisan. Contohnya dalam hal seseorang perempuan kawin dengan anak pertamanya atau sepupu, kemudian meninggal dan meninggalkan harta si laki-laki, dan satu segi adalah suaminya dan dari segi lain ialah adalah hak anak pertamanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit lanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu macam-macam mafkud. Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, mafkud terdiri dari satu kategori saja. Para imam mazhab berbeda pendapat tentang orang yang dinamakan mafkud. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, dalam kaul jadidnya, jenis mafkud ialah
orang yang tidak diketahui lagi beritanya dan menurut dugaan kuat ia telah meninggal. Menurut pendapat Qaul Qadim Syafi'i bahwa tidak ada perbedaan sebab putusnya berita seperti karena mengalami musibah, kecelakaan, tenggelam, dan lain sebagainya. Dalam mazhab Maliki, mafqud dapat dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama al-mafqud di negara Islam, yaitu mereka yang terdiri dalam kategori ialah orang yang hilang ketika situasi wabah penyakit. Yang selanjutnya al-mafqud di negara bukan Islam atau kafir, mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh menikah dan harta bendanya tidak boleh dibagi. Dalam hal ini keadaan al-gharqah terbagi menjadi beberapa keadaan sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Diketahui dengan sangat meyakinkan bahwa mereka meninggal dalam waktu yang sama seperti korban bom atau reruntuhan bangunan. Kemudian diketahui dengan sangat meyakinkan bahwa salah satu di antara mereka meninggal lebih dulu dari yang lain seperti hanyut atau kebakaran, namun diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Untuk keadaan yang pertama, maka ulama telah berijma bahwa mereka tidak saling mewarisi dan harta warisannya hanya diberikan kepada mereka yang hidup. Untuk yang kedua, maka yang meninggal belakangan mendapatkan harta warisan dari yang meninggal lebih dulu, dan ini ijma ulama. Namun ada keadaan ketiga dan keempat, yaitu yang pertama tidak ketahui apakah mereka meninggal karena kejadian yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang kedua, tidak diketahui mana yang meninggal lebih dulu dan mana yang meninggal belakangan dalam satu kecelakaan atau tragedi. Kemudian inti dari dua poin tersebut, tidak diketahuinya keadaan masing-masing mayit, mana yang meninggal lebih dulu atau apakah mereka meninggal berbarengan dalam waktu yang sama. Untuk kedua keadaan yang seperti ini, ulama berbeda pendapat tentang pembagian harta warisannya menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama mengatakan bahwa masing-masing mereka mewarisi satu sama lain. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua mengatakan bahwa mereka tidak saling mewarisi dan harta mereka hanya diwarisi kepada ahli waris yang masih hidup saja. Kemudian dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis serta undang-undang. Menurut kitab undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata, sebab seorang menerima warisan karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan dan karena perkawinan. Dalam pasal 852 KUH Perdata menyatakan anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga saudara mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara lelaki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran. Lebih dahulu mereka mewarisi kepala demi kepala. Jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke-1 dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mereka mewarisi pancang demi pancang jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Dari pasal 852 KUH Perdata dapat diketahui bahwa yang berhak mewarisi adalah orang yang memiliki hubungan darah atau garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping dengan si pewaris. Untuk terjadinya pewarisan diperlukan adanya beberapa unsur-unsur. Yang pertama, adanya orang yang meninggal dunia, yaitu orang yang meninggalkan harta warisannya dan disebut pewaris. Kemudian adanya orang yang masih hidup, yaitu orang yang menurut undang-undang atau
testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia, mereka disebut ahli waris. Kemudian adanya benda yang ditinggalkan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan. Wujud harta warisan ini bisa berbentuk aktiva. Dalam pasal 831 KUH Perdata menyatakan bahwa apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain karena satu malapetaka yang sama atau pada satu hari telah menemui ajalnya dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama dan berpindahan waris dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua, yaitu sebelumnya pemateri kedua menjelaskan mengenai macam-macam dan juga dasar hukumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat ulama klasik dan kontemporer dan juga contoh atau praktek kasus perhitungannya. Nah, di sini dalam menetapkan status mafkuf, bahwasannya apakah ia masih hidup atau tidak, para ulama fikih memandang dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Adapun sikap yang diambil oleh ulama fikih ini berdasarkan itishab, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Nah, dalam hal ini para ulama juga terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan batas waktu berapa lama mafkuf dianggap masih hidup, baik posisinya sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris. Nah, dalam posisinya sebagai pewaris, ulama bersepakat bahwasannya mafkuf tetap dianggap masih hidup selama hilangnya atau karena harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris serta istrinya juga tetap berstatus sebagai istri. Dan di sini para ulama juga mengemukakan dua alasan mengenai mafkuf. Yang pertama yaitu salah satu syarat mewarisi adalah adanya kematian, baik mati hakiki maupun mati hukmi. Yang disebut dengan mati hukmi di sini adalah mati yang berdasarkan vonis hakim. Sementara di sini status kematian mafkuf masih diragukan. Alasan yang kedua yaitu membagikan harta milik mafkuf kepada pewarisnya hanya berdasarkan hilangnya, padahal ada kemungkinan ia masih hidup. Hal ini merupakan hal yang merugikan berdasarkan kaidah dari istishabul hal, yakni hukum sesuatu yang berdasarkan keadaan semula. Nah, maksudnya di sini adalah mafkuf pada saat kepergiannya dalam masih hidup. Dalam keadaan inilah yang dapat dijadikan untuk menentukan hukum hidupnya, selama tidak ada petunjuk yang mengarah kepada kematiannya. Oleh sebab itu, mafkuf di sini masih mempunyai hak milik penuh terhadap harta bendanya. Demikian, inilah salah satu pendapat dari ulama fikih, mau baik klasik ataupun kontemporer. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan juga kasus praktiknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh atau kasus mengenai mafkuf atau orang yang hilang. Nah, mafkuf di sini terdapat dua kemungkinan, yaitu mafkuf masih hidup dan mafkuf telah meninggal.
Yang pertama kita akan menghitung mengenai mafkuf yang masih hidup, yaitu di mana seorang istri meninggalkan suami, anak laki-laki dan anak perempuan dengan harta yang sebesar 300 juta. Nah, harta warisan yang ditinggalkan adalah 300 juta. Dan di sini saya menggunakan asal masalah 4 dan suku bagiannya adalah 75 juta. 300 dibagi 4 adalah 75 juta. Ashabul furudnya terdiri dari suami, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, suami mendapat bagian 1/4, yaitu sihamnya 1/4 dikali 300 juta dibagi 4, maka hasilnya 75 juta. Maka suami mendapatkan 75 juta. Yaitu kita jumlahkan, yaitu sihamnya 1 dan sisanya masih 3. Sisa 3 ini kita berikan kepada asobah karena anak perempuan dan anak laki-laki adalah termasuk asobah. Nah, berapa sisa hartanya? Yaitu sisa hartanya adalah 225 juta. Dan di sini asal masalahnya adalah 3. Dan suku bagiannya adalah 75 juta. Nah, di sini asobah terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, siham anak laki-laki adalah 2, yaitu 2/3 dikali 300 juta dibagi 4. Maka anak laki-laki mendapatkan bagian 150 juta. Dan begitu anak perempuan sihamnya 1, maka 1/3 dikali 300 juta hasilnya adalah 75 juta. Maka di sini perempuan mendapatkan harta bagian sebesar 75 juta. Jumlahnya adalah 3 dan sisanya habis. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai mafkuf yang meninggal atau mati, yaitu harta warisan adalah 300 juta. Lalu kita menggunakan asal masalah 4. Suku bagiannya adalah 100. Ashabul furudnya di sini terdiri suami dan anak perempuan. Karena anak laki-laki tersebut mati, jadi anak laki-laki tidak dihitung lagi. Nah, siham suami adalah 1, yaitu 1/4 dikali 300 juta dibagi 4 hasilnya adalah 100 juta. Lalu anak perempuan adalah sihamnya 2, yaitu 1/2 dikali 300 dibagi 4 hasilnya adalah 200 juta. Nah, maka anak perempuan di sini mendapatkan 200 juta. Namun, jumlah siham tersebut adalah dirautkan untuk suami dan anak perempuan. Jadi, asal masalah 4 menjadi 3. Maka suami mendapatkan 100 juta dan anak perempuan mendapatkan 200 juta. Itulah hasil perhitungan mengenai mafkuf atau orang yang hilang.